loosen up my buttons, baby. Loosen up my buttons, baby. But you keep frontin', say what you gon' do to me. But I ain't seen nothing. I'm telling you to loosen up my buttons, baby. But you keep frontin', say what you gon' do to me. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silviana Ibrahim, biasa dipanggil Silvi, dan rekan saya. Nama saya Fatur. Nah, sebelumnya saya juga mau berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai orang-orang tentang pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Sebelumnya saya bakal kasih tahu nih isi dari pasal 27 ayat 2 UUD 1945 ini. Jadi isinya itu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau secara singkat, hak atas pekerjaan itu setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki pekerjaan. Sedangkan hak atas penghidupan yang layak itu setiap warga negara memiliki hak untuk penghidupan yang layak yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Nah, di sini udah ada orang yang bisa diwawancarai nih. Kita tanya dulu. Halo Kak. Halo. Apakah kakak berkenan untuk saya wawancarai 10 pertanyaan tentang pasal 27 ayat 2 UUD 1945 ini? Berkenan. Nah, ayo kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Apa tantangan besar yang dihadapi untuk mewujudkan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak di Indonesia? Jadi tantangan buat kita nih sebagai pekerja yang layak gitu di Indonesia itu kayak seperti tempat tinggal sih ya. Karena kita banyak yang dari luar kota, kayak misalkan dari kampung ke kota gitu. Tantangannya itu kan kita kalau misalkan gaji sekian, kita harus bagi dengan tempat tinggal. Tapi kalau kita yang mengusahakan untuk mes tempat tinggal gitu. Jadi intinya tantangannya untuk tempat tinggal aja sih. Segitu aja Kak. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat meningkatkan kesempatan bekerja bagi masyarakat? Kalau bekerja nih, kalau misalkan kita harus bekerja dengan suatu perusahaan kayak restoran, hotel kayak gitu kan, kita harus mempunyai skill ataupun juga kita harus mempunyai pengalaman gitu ya. Makanya aku pengennya itu kalau ke pemerintahan ketenaga kerjaan itu kayak buruh itu sebagian kita mengasih gitu buat modal gitu. Jadi biar kita nggak bekerja tapi mengasih juga buat usaha gitu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita dapat melindungi hak para pekerja dan memastikan kondisi kerja yang layak? Kayak tempatnya kita lebih lebih di-preparein aja buat kayak tempat yang berbahayanya kita simpenin kayak P3K gitu kan ya, biar kita juga lebih nyaman gitu ya. Buat kayak misalkan tabung gas itu harus ditaruhnya di mana nggak jangan sembarangan gitu, itu kan penting ya kalau di restoran. Pertanyaan yang keempat, apakah kakaknya pernah merasa hak Anda sebagai pekerja dilanggar atau diabaikan? Bisa dijelaskan? Kalau selama saya bekerja sih belum pernah ya, karena sudah memenuhi syaratnya sih. Yang kelima, menurut kakaknya pekerjaan seperti apa yang dapat dikatakan layak dalam konteks kehidupan saat ini? Kalau untuk saat ini pekerjaan apapun kita layak ya. Kalau misalkan kita jadi pelayan, waiters, jadi supervisor yang kayak gitu sih kita udah layak sih sekarang. Cuman aku lebih ke meminimalisirkan kayak tempat hiburan buat yang perempuan malam gitulah ya. Kasian gitu. Yang keenam, apakah kakak merasa hak tersebut sudah terpenuhi di lingkungan sekitar kakak? Kalau di lingkungan saya sekarang saya kerja alhamdulillah sudah terpenuhi. Faktor apa yang paling menghambat warga sekitar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menurut kakak? Menurut saya sih sekarang karena lebih dicarinya yang menerima pekerjaan itu yang mempunyai skill sama ijazah gitu kan ya, pengalaman dan terakhir pendidikan. Itu yang bikin menghambat karena tidak semua orang punya skill dan tidak semua orang sekolahnya tinggi. Bagaimana pendapat kakak tentang penyandang disabilitas atau lansia yang memutuskan untuk bekerja? Kalau menurut aku sih kalau misalkan kondisi fisiknya seperti itu ya, itu banyak pro kontra juga. Tapi kalau menurut aku
kalau emang dianya benar-benar membutuhkan lebih baik dikasih aja, karena sekarang juga ada ya, nggak tahu daerah mana yang disabilitas itu bekerja ya. Nah itu emang bagus juga, cuman kayak dianya itu lebih dibikin lebih semangat gitu, bukan buat mencari buat kehidupannya dia, tapi mencari kehidupan yang semangat buat dia lanjut hidup gitu. Bagus sih menurut aku. Mengapa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak penting bagi warga negara? Ya karena emang penting, karena semua manusia juga pengen merasa aman, hidupnya pengen normal seperti orang lain, nggak mau dibeda-bedakan ini yang gini, ini yang gitu. Karena menurut saya semua manusia harus mendapatkan layak kehidupan. Sekarang, apakah upah minimum di kota ini sudah sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak? Sebagian sih, sebagian ada yang memenuhi, sebagian juga ada yang kurang sih, gitu. Makasih ya Kak. Sebelumnya nama Kakak siapa? Amelia. Makasih ya Kak, udah mau jawab pertanyaan dari saya. Sama-sama. Nah selanjutnya kita akan mewawancarai narasumber yang kedua tentang pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dengan rekan saya yang bernama Rizka. Nah, apakah Bapak berkenan kalau saya tanyakan 10 pertanyaan tentang pasal 27 ayat 2 UUD 1945? Insya Allah yang saya bisa pasti akan dijawab gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Tantangan yang besar yang dihadapi untuk mewujudkan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak di Indonesia? Ya, itu berkaitan dengan kompetensi seseorang. Dikarenakan kompetensi atau kemampuan itu didapat atau bersumber dari dunia akademik dan non-akademik. Sedangkan di Indonesia sebetulnya masalah layak atau tidaknya ya itu tidak menjadi jaminan. Dikarenakan apa? Basic pendidikan ke sini masuk ke sini ya. Jadi kan tidak linear itu ya. Makanya dalam hal ini tentang jenis pekerjaan yang layak yang tidaknya itu seharusnya setiap instansi atau institusi atau pekerjaan apapun juga harus sesuaikan dengan basic pendidikannya. Misalkan jurusan teknis ya, teknik itu harus masuknya ke teknik, jangan masuk ke perkantoran gitu ya. Itu misalnya lah itu ya sementara. Oke, yang kedua, bagaimana kita dapat meningkatkan kesempatan bekerja bagi masyarakat? Nah, kalau masalah kesempatan kerja ya, itu berkaitan satu dengan yang punya perusahaan, kemudian berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan daripada si pelamar pekerjaan. Itu. Yang ketiga, bagaimana kita dapat melindungi hak para pekerja dan memastikan kondisi kerja yang layak? Nah, kalau masalah melindungi pekerjaan itu ya, di situ kan ada salah satu organisasi ya, tenaga kerja itu ya, ada perlindungannya ya kan, itu organisasinya ada ya. Makanya dalam hal ini perlu ada koordinasi dengan instansi terkait atau organisasi terkait gitu. Apakah Bapak pernah merasa hak Anda sebagai pekerja dilanggar atau diabaikan? Bisa dijelaskan? Itu bisa ya, dari setiap pekerjaan juga pasti ada yang dilanggar dan ada yang diabaikan. Dalam pekerjaan itu prinsipnya itu begini Neng ya. Jadi dalam mengerjakan pekerjaan itu tidak ada yang murni atau jarang yang murni. Aturan sing aturan. Tapi tetap kalau misalkan sudah ada kedekatan itu larinya kepada kebijakan. Rasain aja nanti Neng udah masuk pekerjaan. Kalau tidak ada yang kenal tidak susah. Ya, gitu. Yang kelima, menurut Bapak, pekerjaan seperti apa yang dapat dikatakan layak dalam konteks kehidupan saat ini? Nah, kalau misalkan layak dan tidaknya itu berkaitan dengan tadi satu kemampuan, ya, dua kebutuhan, dan yang ketiga itu kesiapan daripada si pekerja itu. Yang keenam, apakah Bapak merasa hak tersebut sudah terpenuhi di lingkungan sekitar Bapak? Itu ada yang sudah yang terpenuhi dan ada yang tidak ya. Itu. Oke. Faktor apa yang paling menghambat warga sekitar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak?
Nah, kalau masalah yang menghambat pekerjaan itu yaitu berkaitan dengan kemampuan tadi, kompetensinya itu ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang penyandang disabilitas atau lansia yang memutuskan untuk bekerja? Nah, kalau misalkan lansia atau disabilitas itu ya, itu harus mempunyai pekerjaan yang tidak berkaitan dengan fisik. Oke, yang 9, mengapa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak penting bagi warga negara? Dalam pekerjaan itu memang penting ya, sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup itu ya, ekonomi itu didapat dari jenis pekerjaan. Oke, pertanyaan selanjutnya terakhir, apakah upah minimum di kota ini sudah sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak? Kalau misalkan menurut kebutuhan itu sebetulnya itu masih kena fiktif ya. Dikarenakan apa? Kalau misalkan dikatakan layak, kebutuhan si A dan si B itu tidak akan sama. Ya. Jadi bisa dikatakan menuruti aturan yang tertentu aja lah gitu ya. Oke. Udah, oke, selesai. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa? Sama Pangkos ya. Oh ya, makasih Bapak. Oh, sama-sama, oke. Indonesia. Gitu. Oke. Nah, begini. Kalau misalkan tentang layak dan tidaknya masalah pekerjaan itu berkaitan satu dengan kompetensi seseorang atau kemampuan. Kemampuan itu didapat dari dua sumber. Ulang nggak sih Pak? Tuh udah 3. Nah, selanjutnya ada narasumber kita nih. Hari ini kita tanya 10 pertanyaan Bang. Pasal 27 ayat 2 udah kita. Nah, apakah Bang berkenan untuk saya tanyakan 10 pertanyaan tentang pasal 27 ayat 2 udah 1945? Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama, apa tantangan besar yang